Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe selamat linggo natalayan salam sujud kerendeng melempang adil kadirino baca romin kaseruga kesangat kajubata arus. Good afternoon teman-teman. Sekarang kita berada di salah satu tempat wisata di Kota Sampit, yaitu Ikon Jelawat. Di sini kami akan memaparkan video asesmen pembelajaran. And let's watch the next learning video. Hello everyone, my name is Aurantia Sinalba Zulkarnain. I'm from Junior High School 1 Sampit. I'm from 9 room 7. Today I'm gonna explain how to calculate the volume of a triangular prism. Untuk menghitung volume prisma segitiga menggunakan dua rumus, yaitu rumus volume prisma V sama dengan luas alas dikali tinggi, dan rumus luas segitiga, luas alas sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Di sini saya menggunakan contoh prisma segitiga siku-siku sama sisi yang diketahui tinggi prismanya 10 cm, tinggi segitiganya 8 cm, luas alas segitiganya 6 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volume prisma, yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 8 dikali 10. 6 dengan 2 bisa dibagi, hasilnya menjadi 3. 3 dikali 8 dikali 10 hasilnya 240 cm kubik. Di sini saya akan menentukan volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah 1/3 kali T kali R kuadrat kali T. V di sini adalah volume kerucut. T di sini sebagai 22/7 atau bisa juga 3,14. Kalian bisa memilih salah satunya ya. Dan R panjang jari-jari atas kerucut. R sama dengan setengah dari diameter atas kerucut. Dan T adalah tinggi kerucut. Di sini tinggi kerucut adalah 15 cm dan jari-jari kerucut adalah 7 cm. Jika kita jadikan soal, T sama dengan 15 cm, R sama dengan 7 cm. Kita masukkan rumus kerucutnya ya. V 1/3 kali T kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R kali R sama dengan 7 kali 7 kali 15 cm sama dengan 7 dibagi 7 adalah 1, sedangkan 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi kita jumlahkan ya, 22 kali 1 kali 7 kali 5. 22 kali 1 adalah 22, sedangkan 22 kali 7 154. 154 kali 5 770 cm. Jadi volume kerucut adalah 770 cm kubik. Terima kasih. Halo, good afternoon everyone. My name is Muhammad Huda Nur Kahfi. Saya di sini akan memaparkan tentang teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras merupakan cara untuk menghitung sisi-sisi dari segitiga siku, di mana segitiga siku memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miring atau hipotenusa. Ini adalah gambar segitiga siku-sikunya. Bunyi dari teorema Pythagoras menyebutkan bahwa sebuah segitiga siku-siku dengan penanda A, B, C, maka sisi kemiringannya hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Misalnya sebuah segitiga memiliki alas A dan tinggi B, maka sisi kemiringannya adalah C. Artinya jumlah kuadrat dari sisi C sama dengan jumlah kuadrat dari sisi A dan B. Halo guys, good afternoon. My name is Putri Maida. Di sini saya ingin menjelaskan materi matematika tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Sini aku kasih tahu. Bilangan bulat adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, nol, serta bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dibagi menjadi dua jenis loh, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif.
contoh bilangan bulat positif yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif yaitu min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. Penggunaan bilangan negatif tidak harus selalu diberi tanda minus karena bisa dinyatakan lewat kata-kata. Halo, good afternoon everyone. My name is Muhammad Yamro. Di sini saya akan menampilkan video matematika. Saya mempunyai salah satu contoh di kehidupan sehari-hari yaitu di lingkaran. Lingkaran ini mempunyai titik pusat yaitu yang berada di sini dan juga memiliki jari-jari yang berada di setiap sisinya. Dan diameternya konstan. Dan juga memiliki busur ya teman-teman yang berada dari tengah hingga mengelilingi lingkaran ini, dan juga mempunyai tali busur yang membentang dari sini hingga ke sini, dan juga mempunyai juring. Di manakah juring tersebut? Juring tersebut berada di dalam lingkaran ini. Oke, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tabung. Seperti kalian tahu, tabung memiliki beberapa unsur, yaitu tutup berbentuk lingkaran, alas berbentuk lingkaran, serta memiliki selimut tabung. Tabung sendiri adalah prisma yang berbentuk panjang lingkaran dan memiliki alas serta tutup. Dan benda yang saya pegang ini adalah toples berbentuk tabung. Dan bagian yang saya pegang ini adalah tutupnya berbentuk lingkaran. Kalau kita buka, maka akan terlihat bagian dalamnya yang disebut volume. Yang saya sentuh ini adalah bagian selimut, dan yang bawah ini adalah alasnya. Sekian, terima kasih. One, two, three. Good afternoon everyone. My name is Nathan Derajat. Saya akan menjelaskan materi matematika yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bagian perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil. Rumus bilangan berpangkat adalah A adalah bilangan pokok atau basis angka, N adalah bilangan pokok atau eksponen, jadi rumusnya adalah A pangkat N. Sebagai contoh, 2 pangkat 4. Ini berarti kalian mengalihkan angka 2 sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Penulisan dalam eksponen yang lebih sederhana menjadi 2 pangkat 4. Mencari tahu hasil akhir dan bilangan 2 pangkat 4 tinggal menghitung perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16, yaitu 2 pangkat 4. Terima kasih. Hello everyone, saya Almira ingin menjelaskan materi matematika tentang cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Seperti yang kita ketahui, pecahan biasa hanya memuat pembilang dan penyebut. Itu artinya kita bisa mengubahnya sesuai ketentuan kita. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ialah: pertama, kamu tentukan banyaknya angka di belakang koma. Jika di belakang koma hanya ada 1 angka, maka pecahannya berpenyebut ialah 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka pecahannya berpenyebut ialah 100 dan seterusnya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya. Perhatikan contoh sebagai berikut. Tentukan bentuk pecahan dari bilangan 0,75. Pertama, kamu harus menentukan jumlah angka di belakang koma. Pada 0,75, terdapat 2 angka di belakang komanya. Bentuk pecahan tersebut masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 25. Contohnya seperti ini. 0,75 sama dengan 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25 sama dengan 3/4. Jadi, bentuk pecahan dari 0,75 adalah 3/4. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Hello, good afternoon everyone. Saya Muhammad Jiki Sapa. Saya akan memaparkan materi tentang lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, sebelum kita membahas mengenai keliling dan luas lingkaran, kalian harus tahu unsur-unsur lingkaran. 1. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. 2. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur. 3. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari lingkaran.